Kondisi Devi masih hidup saat terendam air dalam toren di Tangerang Selatan. Polisi memastikan jika sosok jenazah dalam toren air yang ditemukan warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan, masih hidup saat terendam air dalam toren. Kepastian tersebut diungkap pihak kepolisian setelah hasil autopsi jenazah dalam toren air resmi dirilis. Diketahui, warga dibuat geger lantaran ditemukan sesosok jenazah dalam toren air yang terjadi di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Adapun identitas jenazah dalam toren air tersebut diketahui bernama Devi Karmawan, yang merupakan warga sekitar TKP. Polisi juga menyebut, berdasarkan hasil otopsi tidak ada tanda kekerasan di tubuh Devi Karmawan. Saat terendam atau tenggelam di air, kondisi masih hidup, ucap Kepala Rumah Sakit, RS, Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Berdasarkan hasil otopsi, Haryanto memastikan, tidak ditemukan luka pada tubuh jenazah pria tersebut. Meski begitu, kata dia, jasad Devi disebut mengalami pembusukan lanjut. Tidak ada luka di tubuh. Baik karena luka benda tumpul maupun benda tajam, kata Haryanto. Hasil otopsi ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibunda Devi, Darmiyati, 55, yang merasa janggal dengan kematian anaknya. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima Darmiyati dari salah satu anaknya melalui telepon, terdapat luka bergaris pada leher Devi, seperti bekas cekikan. Oleh karenanya, sejak Selasa pagi hingga sore, Kakak Devi mendampingi proses otopsi jenazah adiknya di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Cuma ada kejanggalan gitu, di hati saya, ini anak kayak dikeroyok gitu. Makanya, si kakaknya, sampai saat ini belum pulang, minta diotopsi, kayak ada dicekik. Makanya dari pagi enggak pulang-pulang, ungkap Darmiyati di rumah duka, Selasa. Iya, ada bekas cekikan. Kan tadi, kakaknya Devi, telepon, sudah, pulang saja, enggak, aku penasaran. Kenapa ini meninggalnya kesetrum atau pengeroyokan? Terus, sama pada mengelupas gitu, kayak kesiram air apa sih, lanjutnya. Penemuan jenazah ini bermula saat warga Pondok Aren bernama Sutrisno bersama mertuanya, Abu Sud, 60, mengecek toren di belakang rumahnya pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Pengecekan dilakukan setelah 2 hari sebelumnya air di kamar mandi Sutrisno mengeluarkan aroma tidak sedap, keruh, licin, dan sedikit berbusa. Saat melakukan pengecekan, Sutrisno memastikan kondisi toren masih tertutup rapat. Posisi toren, terkunci pada umumnya, tertutup. Saya buka penutup torennya itu 2-3 kali putaran, ungkap Sutrisno. Begitu penutup toren dibuka, aroma tak sedap langsung menyeruak. Sekilas, Sutrisno melihat ke dalam toren, ada sebuah benda seperti bantal. Sutrisno pun turun dan digantikan oleh Abu. Ketika Abu membuka penutup toren, ternyata di dalam terdapat jenazah seorang pria. Rupanya, jenazah pria tersebut merupakan tetangga Sutrisno sendiri yang tinggal kurang lebih 100 meter dari rumahnya. Sutrisno mengaku tidak bisa tidur usai mengetahui toren air di rumahnya terdapat jenazah tetangganya, Devi Karmawan, 27, yang sudah membusuk. Apalagi kata Sutrisno, air di toren di mana jenazah Devi berada sempat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sampai enggak bisa tidur saya, kata Sutrisno saat ditemui di tempat kejadian perkara, TKP, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Apa yang dialami oleh Sutrisno bukannya tanpa alasan dikutip dari Kompas.com sebab, ia dan keluarga sempat menggunakan air yang berasal dari toren air rumahnya untuk kebutuhan sehari-hari sebelum mengetahui ada jenazah Devi di dalam toren air. Sempat pakai mandi, gosok gigi, wudhu juga, ujar Sutrisno. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi jenazah laki-laki ditemukan di dalam toren air di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Jenazah yang sudah mengeluarkan bau busuk itu sulit dikeluarkan karena tubuhnya sudah membengkak karena membusuk. Posisi jenazah ditemukan dalam posisi telungkup di dalam toren. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat atau habis maghrib kita mendapat laporan bahwa ditemukan di atas toren air penampung itu. Kemudian jam 18.30 waktu Indonesia Barat tim kami langsung merapat ke sana, ucap Kapolsek Pondok Aren,
Kompol Bambang Askar Sodik, di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Bambang mengungkapkan bahwa toren air masih dipenuhi air, sehingga pihak kepolisian harus mengeluarkannya terlebih dahulu. Polisi pun menggergaji bagian tengah toren, agar jenazah tersebut bisa dikeluarkan. Mengingat toren air penuh, jadi dikosongkan dulu, lanjut memotong gergaji besi toren, menara toren tersebut kepotong, lanjut mengeluarkan jenazah dari dalam toren tersebut, ucap Bambang. Bambang menduga bahwa jenazah tersebut sudah tewas dalam waktu yang cukup lama. Sebab, kondisi jenazah yang sudah membengkak ketika dikeluarkan dari dalam toren. Karena kami duga jenazah dalam waktu cukup lama, dalam kondisi membengkak, jadi kita keluarkan jenazah dalam toren tersebut dan kita gergaji atasnya biar bisa mengeluarkan dalam jenazah, kata Bambang. Adapun polisi berhasil mengevakuasi jenazah dalam toren pada pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. M30, jenazah berhasil dievakuasi. Sejumlah warga memadati lokasi penemuan jenazah bertato dalam toren air di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Berdasarkan pantauan lokasi dilansir live Facebook tribuntangerang.com, nampak warga berkerumun di sekitar lokasi. Sementara beberapa petugas kepolisian yang sudah tiba di lokasi pun langsung melakukan pemeriksaan terkait penemuan jenazah tanpa identitas itu. Petugas juga telah berhasil mengevakuasi jenazah tersebut yang sempat ditemukan dalam toren air. Jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa menggunakan ambulans. Beberapa warga sekitar nampak tidak tahan dengan bau menyengat saat jenazah tanpa identitas itu dievakuasi. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jenazah dalam toren air di Tangerang Selatan itu. Namun seorang warga mengungkapkan jika penemuan jenazah dalam toren ditemukan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mulanya warga curiga dengan bau menyengat yang berada di sekitar lokasi. Warga sempat curiga jika bau itu berasal dari bangkai hewan. Awal mula curiga air bau, berbusa, yang pasti bau banget. Pagi, siang disuruh nengokin toren, kata Trisno, salah satu warga di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Lantas warga pun akhirnya mengecek langsung isi dalam toren air tersebut. Sebagian berita ini sudah tayang di kompas.com. Mendadak warga pun kaget sebab saat dilihat bukan bangkai hewan, melainkan sosok jenazah bertato. Saya putar, saya curiga karena itu bukan bangkai yang saya curigai. Saya langsung turun, bukan bangkai cicak. Ada tato, kelihatan kuping, ucap Trisno. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria. Lokasi penemuan mayat terbilang tak biasa, yakni di dalam sebuah toren air. Dikutip dari kompas.com, Sutrisno menjelaskan awal mula ditemukan sesosok mayat pria di dalam toren air rumahnya. Pada Minggu 26 Mei, sang istri mengeluhkan airnya yang terasa bau dan tampak keruh. Ia pun meminta Sutrisno untuk menguras air di toren, namun ditolak karena baru beberapa hari yang lalu dikuras. Keesokan harinya, air di rumah Sutrisno semakin berbau menyengat dan terasa licin. Sutrisno dan mertuanya pun akhirnya mengecek toren yang ada di belakang rumah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati mayat sudah membusuk di dalam air. Dari hasil identifikasi, mayat tersebut bernama Devi Karmawan, yang tak lain adalah tetangga Sutrisno sendiri. Setelah penemuan mayat itu, Sutrisno mengaku tak bisa tidur. Pasalnya, ia dan keluarga sudah menggunakan air yang berasal dari toren untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus penemuan mayat Devi tersebut. Benar, memang hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 atau habis maghrib tadi ya, kami mendapat laporan dari Ketua RT di Ketua RT 03 RW 1 Kelurahan Pondok Aren bahwa ditemukan mayat yang berada di atas torennya, di toren air bak penampung itu. Kemudian jam 18.30 tim kami langsung merapat ke sana, mengingat ini di jaring komunikasi
3 pilar yang setiap minggu kita lakukan apel 3 pilar, mengumpulkan RT RW. RT kami sampaikan setiap ada peristiwa atau kejadian segera melaporkan ke Babin Kamtibmas dan Babinsa. Dan saat itu juga Babinsa Pak Syamsuddin bersama Babin Kamtibmas Pak Syamsuddin bersama Babinsa merapat ke lokasi dan melaporkan secara berjenjang kepada Piket Reskrim Pawas dan langsung mungkin tim Inavis dari Polres. Kita langsung meluncur di TKP yang ada di RW 3 RW 1 Kelurahan Pondok Aren. Di sana kita betul memastikan status quo dan betul kita pastikan bahwa di toren tersebut ada sosok mayat yang ada di dalam toren air tersebut. Kemudian kita lakukan evakuasi, mengingat toren air penuh ya, airnya penuh, kita kosongkan dulu, lanjut memotong atau menggergaji besi toren, menara toren tersebut, kita potong, lanjut mengeluarkan jenazah dari dalam toren sendiri. Karena kami duga jenazah sudah dalam waktu yang cukup lama dengan kondisi yang membengkak. Kondisi Devi masih hidup saat terendam air dalam toren di Tangerang Selatan. Polisi memastikan jika sosok jenazah dalam toren air yang ditemukan warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan, masih hidup saat terendam air dalam toren. Kepastian tersebut diungkap pihak kepolisian setelah hasil autopsi jenazah dalam toren air resmi dirilis. Diketahui, warga dibuat geger lantaran ditemukan sesosok jenazah dalam toren air yang terjadi di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2025. Adapun identitas jenazah dalam toren air tersebut diketahui bernama Devi Karmawan, yang merupakan warga sekitar TKP. Polisi juga menyebut, berdasarkan hasil otopsi tidak ada tanda kekerasan di tubuh Devi Karmawan. Saat terendam atau tenggelam di air, kondisi masih hidup, ucap Kepala Rumah Sakit, RS, Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Berdasarkan hasil otopsi, Haryanto memastikan, tidak ditemukan luka pada tubuh jenazah pria tersebut. Meski begitu, kata dia, jasad Devi disebut mengalami pembusukan lanjut. Tidak ada luka di tubuh, baik karena luka benda tumpul maupun benda tajam, kata Haryanto. Hasil otopsi ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibunda Devi, Darmiyati, 55, yang merasa janggal dengan kematian anaknya. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima Darmiyati dari salah satu anaknya melalui telepon, terdapat luka bergaris pada leher Devi, seperti bekas cekikan. Oleh karenanya, sejak Selasa pagi hingga sore, Kakak Devi mendampingi proses otopsi jenazah adiknya di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Cuma ada kejanggalan gitu, di hati saya, ini anak kayak dikeroyok gitu. Makanya, si kakaknya, sampai saat ini belum pulang, minta diotopsi, kayak ada dicekik. Makanya dari pagi enggak pulang-pulang, ungkap Darmiyati di rumah duka, Selasa. Iya, ada bekas cekikan. Kan tadi, kakaknya Devi, telepon, sudah, pulang saja, enggak, aku penasaran. Kenapa ini meninggalnya kesetrum atau pengeroyokan? Terus, sama pada mengelupas gitu, kayak kesiram air apa sih, lanjutnya. Penemuan jenazah ini bermula saat warga Pondok Aren bernama Sutrisno bersama mertuanya, Abu Sud, 60, mengecek toren di belakang rumahnya pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Pengecekan dilakukan setelah 2 hari sebelumnya air di kamar mandi Sutrisno mengeluarkan aroma tidak sedap, keruh, licin, dan sedikit berbusa. Saat melakukan pengecekan, Sutrisno memastikan kondisi toren masih tertutup rapat. Posisi toren, terkunci pada umumnya, tertutup. Saya buka penutup torennya itu 2-3 kali putaran, ungkap Sutrisno. Begitu penutup toren dibuka, aroma tak sedap langsung menyeruak. Sekilas, Sutrisno melihat ke dalam toren, ada sebuah benda seperti bantal. Sutrisno pun turun dan digantikan oleh Abu. Ketika Abu membuka penutup toren, ternyata di dalam terdapat jenazah seorang pria. Rupanya, jenazah pria tersebut merupakan tetangga Sutrisno sendiri yang tinggal kurang lebih 100 meter dari rumahnya. Sutrisno mengaku tidak bisa tidur usai mengetahui toren air di rumahnya terdapat jenazah tetangganya, Devi Karmawan, 27, yang sudah membusuk. Apalagi kata Sutrisno,
Air di toren di mana jenazah Devi berada sempat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sampai enggak bisa tidur saya, kata Sutrisno saat ditemui di tempat kejadian perkara, TKP, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Apa yang dialami oleh Sutrisno bukannya tanpa alasan dikutip dari Kompas.com sebab, ia dan keluarga sempat menggunakan air yang berasal dari toren air rumahnya untuk kebutuhan sehari-hari sebelum mengetahui ada jenazah Devi di dalam toren air. Sempat pakai mandi, gosok gigi, wudhu juga, ujar Sutrisno.